Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Dibimbing kita dengan nikmat Allah bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Man salat subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Barang siapa bisa melaksanakan salat subuh berjamaah maka dalam jaminan Allah. Maka mudah-mudahan dijamin keislaman dan keimanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin rezeki kita lancar penuh dengan nilai keberkahan, dijamin hidup keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan dijamin pula insyaallah husnul khatimah, dan mudah-mudahan dijamin dibebaskan dari api neraka, dan insyaallah mudah-mudahan menjadi penghuni surga Allah. Amin. Teriring salawat dan salam tercurah ke hadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita diminta untuk mempelajari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Kitab Aqaid wa Adab wa Akhlaq wa Ibadat wa Muamalat. Ini mencakup hampir seluruh kebutuhan pengetahuan kaum muslimin terhadap agama. Dari mulai akidah, lalu kemudian adab atau etika, adab dan akhlak, wa ibadat, amal ibadah, serta kemudian muamalah. Maka disebut sebagai Minhajul Muslim, yaitu pedoman kaum muslimin, sumber hukum yang bisa menjadi panduan kita berinteraksi dalam kehidupan, baik secara vertikal, muamalah ma'allah, bermuamalah kepada Allah dalam amal ibadah mahdoh, ataupun berinteraksi dengan sesama dalam kerangka hablum minan nas, secara horizontal berinteraksi dengan sesama. Yang pertama, karena berbicara tentang akidah, maka al-babul awal, bab yang pertama fil akidah, tentang akidah. Di sini dalam muqaddimah disampaikan oleh beliau bagaimana beliau menyampaikan paparan akidahnya. Fi babil i'tiqadat lam akhrij an aqidatis salaf li ijma'il muslimina ala salamatiha. Tentang permasalahan akidah, beliau tidak keluar keyakinannya dari akidah salaful ummah. Salaful ummah ini 3 generasi awal yang disebut sebagai salafus shalih, yang mana 3 generasi awal ini disebut juga sebagai qurun mufaddalah, masa keemasan, karena
kurun atau zamannya adalah kurun mufaddalah, kurun yang sangat utama. Dia periode pertama disebut sebagai periode sahabah, periode yang kedua atau abad yang kedua disebut sebagai periode tabi'in, dan periode ketiga disebut sebagai periode atba'ut tabi'in. Ini yang disebut sebagai salaful ummah atau salafus salih. Dan beliau mengambil akidah kepada generasi yang tiga tersebut. Dan ini selaras dengan berbagai macam kitab-kitab, termasuk dalam himpunan tarjih. Ketika di muqaddimah tentang babul iman, tarjih menyebutkan kalimat wa annas salaf min hadhil ummah ajma'u, bahwa sesungguhnya generasi awal dari umat ini telah berizma dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa Ahlus Sunnah wal Jamaah memang berpedoman kepada generasi awal. Kenapa? Li izma'il muslimin ala salamatiha. Karena izma para ulama menyatakan bahwa inilah akidah yang selamat, belum tercampur oleh berbagai macam filsafat-filsafat, belum tergores oleh berbagai macam keyakinan-keyakinan yang dicampur adukan melalui proses asimilasi budaya. Maka selain kemudian akidah yang selamat, wa najah sahibiha, insyaallah yang berakidah seperti ini pun akan mendapatkan yang disebut dengan kesuksesan, najah, keselamatan. Kesuksesan dan keselamatan seperti apa? Kesuksesan dan keselamatan yang digambarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat. Satabtariku ummati ala salasi wa sab'ina firqah, bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Dan kelompok-kelompok yang dimaksud adalah firqah-firqah dalam akidah. Jadi bukan firqah dalam pengertian perbedaan mazhab fikih, tapi firqah-firqah dalam permasalahan akidah. Yang mana firqah-firqah seperti ini, jika menyelisihi baginda Rasul dan apa yang telah dilaksanakan oleh para sahabat, itu berpotensi kulluhum finnar, bisa berpotensi kita menjadi penghuni api neraka karena berakidah tidak sesuai dengan akidah Rasulullah. Illa wahidah, kecuali satu, kata beliau. Yang satu tersebut para sahabat minta penjelasan, ya. Yang satu tersebut para sahabat meminta bagaimana Rasul memberikan kriteria. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang satu itu? Maka Rasul memberikan sebuah definisi yang menjadi batasan. Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi, orang-orang atau sesuatu yang selaras dengan aku. Jadi yang wahidah, yang selamat itu ma'ana alaihi, yang selaras dengan aku, yang berpegang kepada diriku. Wa ashabi, dan para sahabat-sahabatku. Ma'ana alaihi diwujudkan dalam sebuah nama, yaitu Ahlus Sunnah. Karena yang berpegang kepada Rasulullah tentu berpegang kepada sunnah beliau. Wa ashabi diimplementasikan dalam wujud nama jamaah. Maka terkenalah yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah prinsip hidup mereka dalam beragama ar-ruju ilal kitab was sunnah. Mengembalikan urusan-urusan agama kepada yang sudah disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ar-ruju, mengembalikan urusan ilal kitab kepada Al-Quran was Sunnah,
dan kepada sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua dijamin dalam riwayat yang lain, lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihima. Engkau tidak akan tersesat selama memegang teguh keduanya. Selama kemudian kita mengembalikan permasalahan kehidupan kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai solusinya, sebagai jawabannya, maka lan tadilu abadan, kita tidak akan pernah tersesat. Yaitu kitab Allah wa sunnah Rasulih, Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, kenapa kalimat an aqidatis salaf li izma'il muslimina ala salamatiha ini kalimat sangat penting? Karena dalam praktek dan kenyataan sejarah membuktikan bahwa akidah kaum muslimin akhirnya kemudian bercabang. Bercabang bukan dalam cabang-cabang yang diperkenankan, tapi bercabang pada cabang-cabang yang tidak diperkenankan oleh syariat yang disebut sebagai tafarruq, yaitu perpecahan kaum muslimin dalam urusan-urusan akidah. Maka muncullah antitesa dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Permulaan yang pertama hadir disebut dengan istilah Khawarij. Akidah Khawarij di antaranya adalah akidah takfiri, mengkafirkan siapapun yang berbeda kelompok dengan diri mereka. Sampai kemudian mereka mengkafirkan para sahabat. Lalu kemudian muncul yang disebut sebagai Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan pada ujungnya perpecahan dalam masalah akidah ini tidak cuma dalam kelompok-kelompok besar. Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis ketika menafsirkan Satabtariku ummati ala salasi wa sab'ina firqah, umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, maka beliau menyebutkan ke-73 kelompok tersebut secara gamblang. Jadi betul-betul ada 73 kelompok, Pak. Yang mana induk dari ke-73 kelompok tersebut, ya, tadi sudah disampaikan, ada yang disebut dengan Khawarij, ada yang disebut dengan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah. Itu adalah induk dari kelompok-kelompok yang disebut sebagai Ahlul Bid'ah. Kenapa Ahlul Bid'ah? Karena sudah merekayasa banyak nilai akidah dengan akal pikiran dan keyakinan yang menyimpang. Sampai dalam permasalahan syahadat, ada yang menambah-nambah syahadatnya. Dalam permasalahan rukun Islam dan rukun iman, bahkan ada yang tidak cukup dengan rukun iman yang 6. Ada penambahan dengan keimanan terhadap kewalian, Ahlul Bait. Ada yang kemudian rukun Islamnya dengan memasukkan jihad sebagai bagian dari rukun Islam. Ini menunjukkan betapa konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut sebagai aqidatus salaf itu memang perlu dijaga, yaitu komitmen kita menjaga akidah kita selaras dengan Al-Quran dan Sunnah seperti yang diaplikasikan oleh salaful ummah tadi, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Kita lanjutkan paparan beliau. Li'annaha aqidatur Rasul. Dan ini adalah akidah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang 3 generasi ini relatif generasi yang selamat dari berbagai macam infiltrasi
keyakinan-keyakinan di luar Islam. Artinya apa? Artinya kalaupun ada sedikit ya, sehingga ini relatif lebih menjadi sesuatu yang menentramkan hati kita, karena memang selaras dengan petunjuk Rasul tadi, wa aqidatu ashabihi wat tabi'in lahum min ba'dihi. Ini akidah para sahabat dan akidah para tabi'in setelah para sahabat. Wa aqidatul Islam al-fitriyah. Akidah Islam yang fitri, akidah Islam yang murni. Kenapa? Karena selaras dengan fitrahnya manusia, selaras dengan fitrah kita, fitrah beragama, di mana fitrah beragama kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pengatur alam semesta hanya satu zat, zat al-muqaddasah, zat yang suci, yaitu zat Allah. Yang mana ini semua wal millatil hanafiyah allati ba'asallahu lahar rasul. Ini pun selaras dengan milah yang hanif, yang dengan milah tersebut para rasul diutus, yaitu milah tauhid. Yang kita tahu ini semua termasuk diantaranya adalah mengacu kepada apa yang telah diwariskan oleh para nabi, bil khusus Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau disebut sebagai imam atau imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Seluruh para rasul akidahnya sama, akidahnya tidak menyimpang, akidahnya selaras, yaitu mentauhidkan Allah dalam konsep kalimat la ilaha illallah, wa anzala fihal kutub, dan inilah yang terdapat di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran ataupun kitab samawiyah yang lain. Jadi muqaddimah ini hendak memberikan penegas kepada kita bahwa kitab ini tidak menerangkan akidah Mu'tazilah yang berpedoman kepada akal semata atau mendahulukan akal dibanding nas, tidak juga berakidah Syiah yang mendahulukan Ali dibandingkan baginda Rasul Muhammad SAW, juga bukan akidah dari Khawarij yang menganggap bahwa setiap orang di luar kelompoknya adalah kafir, juga bukan akidah Jabariyah dan Qadariyah yang menentukan takdir itu dengan cara yang keliru dan menyimpang, sehingga ada yang menganggap manusia bagaikan wayang saja, seperti halnya orang-orang Jabariyah. Atau bukan juga kemudian akidah yang menisbatkan bahwa manusia bebas sebebas-bebasnya menentukan takdir, seperti halnya orang-orang Qadariyah. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang selamat berpanduan kepada Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh Rasul, illa wahidah, satu kelompok yang insya Allah kelak nanti masuk ke dalam surga, karena kelompok-kelompok yang lain berpotensi menjadi penghuni api neraka. Dan ke-72 kelompok tersebut ya, disampaikan secara gamblang di dalam kitab Talbis Iblis. Nah, pelengkap atau nomor satunya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dari 73 kelompok tersebut, satunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang 72-nya adalah ahlul bid'ah. Induknya ada 5 tadi, yaitu Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, dan Syiah. Baik, jadi ini al-babul awal fil akidah, bab yang pertama tentang akidah. Al-faslul awal al-iman billahi ta'ala, pasal yang pertama berbicara tentang iman kepada Allah. Hadal pasal min akhtari hadhil fusul sya'nan. Ini pasal membicarakan tentang urusan yang paling penting, urusan beriman kepada Allah, urusan yang paling penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena hidup kita dalam dimensi apapun,
hidup kita dalam berbagai macam profesi seperti apapun, hidup kita dalam berbagai macam bentuk aktivitas dan kegiatan apapun, semuanya mengacu kepada pengabdian kepada Allah. Maka tentu saja tidak mungkin kemudian kita mengabdi tanpa ada sebuah keyakinan. Maka oleh sebab itu, ketika kemudian tujuan dan fungsi hidup untuk beribadah, maka siapakah yang kemudian kelak bakal diibadahi oleh kita, ini menempati urusan yang paling penting. Dalam pembahasan kitab Ushulus Salasah, salah satunya Syarah Ushulus Salasah karya Abdullah bin Baz, Syekh bin Baz, beliau menyampaikan terkait erat dengan kenapa ada istilah Ushulus Salasah. Ushulus Salasah itu berarti 3 hal yang paling pokok, Pak. Kenapa ada istilah itu? Karena 3 hal yang paling pokok ini adalah 3 hal yang akan pertama menjadi LPJ kita di Yaumul Barzah. Jadi dari seluruh episode kehidupan kita, dari seluruh seluk-beluk kehidupan kita, dari seluruh aktivitas dan karya kita, semua akan dirangkum dalam 3 perkara yang bakal dilaporkan pertanggungjawabannya di akhirat, utamanya di Yaumul Barzah, dalam 3 pertanyaan pokok. Ya, kisi-kisinya Bapak sudah dapatkan, bahkan mungkin sudah hafal. Kisi-kisi ujian Yaumul Barzah itu cuma 3 hal. Yang pertama, man rabbuka? Yang jawabannya Allahu Rabbi. Ini kalaupun tidak diterjemahkan sudah sangat paham bagaimana ini akan menjadi pokok persoalan yang bakal memudahkan urusan kita andai mampu dijawab, atau membuat urusan kita akan bertambah berat andai kita tidak mampu menyelesaikan jawaban ini. Siapa Tuhanmu? Maka jawabannya menentukan keselamatan dan kesengsaraan hidup kita di alam akhirat. Wa man nabiyuka? Pertanyaan yang kedua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari beliaulah kita paham tentang agama. Agama ini bukan rekayasa akal pikiran kita. Al ibadah at-taufiqiyah, ibadah itu diajarkan. Bukan hasil kesimpulan, bukan hasil hipotesa. Ibadah ini bukan hasil pengalaman. Ibadah ini bukan sekedar kita memandang alam semesta, lalu kemudian kita mengambil saripati daripadanya. Tapi amal ibadah itu diajarkan. Karena manusia tidak bisa mengenal Allah yang hakiki tanpa diajarkan. Itulah kenapa kemudian pentingnya turun para rasul. Itulah kenapa kemudian adanya kitab-kitab Allah yang menjelaskan panjang lebar tentang tauhid. Karena agama tidak bisa disimpulkan, dia diajarkan, dia ditunjukkan oleh Allah melalui utusan-utusannya dan kitab-kitabnya. Maka penting memahami dari mana sumber agama kita, dari fulan atau dari Rasul. Karena kalau dari fulan, kullun yu'khad wa yurad min qawli ila sahib hadzal qabr. Kalau dari manusia seperti kita, apapun derajatnya, apapun pangkatnya, meskipun dia wali sekalipun, yu'khad wa yurad, pendapatnya bisa diterima, juga bisa ditolak. Bisa diterima kalau selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bisa ditolak kalau memang tidak selaras. Kenapa? Karena manusia bisa salah, manusia bisa keliru. Termasuk berijtihad, manusia bisa keliru. Tidak ada yang dimaksum pendapatnya benar kecuali baginda Rasul Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang memang mereka dimaksum oleh Allah SWT. Dimaksum artinya berarti dijamin mereka tidak akan melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, wa madinuka, apa agamamu. Nah, di poin yang pertama selaras. Hadzal fasal min akhtari hadhil fusul sa'nan.
membicarakan tentang Allah dan mengimaninya, itu urusan yang paling penting. Karena Alkitab, Al-Quran menjelaskan tentang Allah dan Tauhid. Rasulullah menjelaskan tentang itu di awal risalah, Bapak dan hadirin. Ketika beliau dilantik menjadi Rasul dengan surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir, hai yang berselimut. Kum, kalimat kum ini seperti sebuah pelantikan bahwa dari seorang nabi ketika beliau mendapatkan surah Al-Alaq 1 dan 5, 1 sampai 5, maka kenabian beliau disempurnakan dengan kerasulan, yang mana dengan kerasulan itu beliau harus tegak berdiri menyampaikan dakwah. Beliau jangan sampai wahyunya hanya untuk diri, tapi wahyunya itu harus disampaikan kepada umat. Maka tegaklah engkau berdiri. Dari mulai sekarang laksanakan tugas. Apa itu? Fa'anzir, berikan peringatan. Para mufassirin menyebutkan, apa itu yang disebut dengan peringatan? Anzirhum anisyirki wad'uhum ila tauhid. Beri mereka peringatan dari bahaya kemusyrikan. Wad'uhum ila tauhid, dan seru mereka agar mereka bertauhid. Nah, ini kan jelas, clear. Awal mula risalah disampaikan kepada Rasulullah adalah tauhid, menghancurkan kemusyrikan dan menegakkan keesaan Allah, menyampaikan tentang keimanan kepada Allah agar manusia kulluhum semuanya yu'minu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini urusan penting. Saking pentingnya, dari semua rangkaian pengetahuan yang kita miliki, dari semua prestasi yang bisa kita gapai, dari perjalanan hidup selama berapa tahun, 60, 70, 80, a'mar ummati baina sittin wa sab'in, umur umat ini antara 60 sampai 70, itu semua diringkas pertanyaannya pada satu pertanyaan awal, yaitu man rabbuka. Baru kemudian pertanyaan kedua dan ketiga menyusul. Maka hadal fasal min akhri hadhil fusul sa'nan. Beriman kepada Allah adalah urusan yang paling penting dalam kehidupan kita. Lebih penting dibanding apapun, lebih penting dibanding makan dan minum, lebih penting dibanding kemajuan apapun. Kita menjadi sebuah peradaban, maju dalam teknologi, tapi tidak dipandu oleh keimanan. Berapa banyak bangsa hebat dengan peradaban mereka, itu di puncak peradaban mereka hancur karena tidak punya arahan hidup. Mereka dalam peradaban yang gersang karena tidak punya hati, tidak punya keyakinan. Jadi silakan, episode keruntuhan bangsa-bangsa itu bukan karena mereka tidak punya kemajuan pengetahuan, tapi di balik kemegahan hidup dunia, mereka saling berbunuhan, saling menghancurkan karena tidak punya panduan nilai iman. Maka hari ini kemungkinan besar kita kehilangan Allah, Pak. Sehingga kita saling berbunuhan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kita kehilangan Allah sehingga tidak mengerti kemajuan zaman mau dibawa kemana. Sekedar kemudian hidup hedons atau untuk membawa pada martabat manusia sebagai fi ahsani taqwim. Ya, maka kalau sampai kemudian tidak membawa kepada martabat manusia, yang itu semua terletak pada nilai keimanan, maka manusia kala an'am di puncak peradaban justru bagaikan binatang, saling menyantap satu sama lain, saling mengeksploitasi. Wa a'dhamuha qadran, dan akidah keimanan kepada Allah ini adalah nilai yang paling agung dalam hidup kita. Kenapa nilai yang paling agung dalam kehidupan kita? Seandainya ada titik keimanan yang Allah terima,
maka seluruh kemaksiatan dan kemungkaran kita yang mungkin melampaui langit, bahkan sampai seluas samudra memenuhi permukaan bumi, tetap keimanan yang kecil tadi bisa mendatangkan keselamatan hidup untuk kita. Dosa ini Pak bisa jadi melampaui tingginya langit, seluas muka bumi. Karena ada konteksnya dalam hadis qudsi, ya ibadi law balagat dzunubaka ananas samai wal ard, hambaku, andai dosamu meliputi 7 lapis langit dan sepenuh bumi. Nah, ini menunjukkan kalau ada kalimat seperti ini dimungkinkan ada manusia seperti itu. Tapi manusia yang seperti ini masih punya titik iman yang Allah terima. Masih ada titik iman yang Allah terima karena dia masih bertauhid. Maka insya Allah ada jalan selamat bagi dirinya. Digambarkan dalam sebuah riwayat, penghuni sorga terakhir, artinya orang yang terakhir masuk ke dalam sorga adalah orang yang sudah menghitam di kerak neraka Pak. Tetapi dia punya iman yang diterima oleh Allah, meski berkerlap-kerlip seperti cahaya kunang-kunang, saking kecilnya, tapi masih ada. Maka dengan tauhid itulah dia akhirnya kemudian setelah urusan selesai, dosa-dosanya hapus, dia diangkat oleh Allah dan layak masuk ke dalam sorga. Makanya man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Siapapun yang bisa mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah, keimanan kepada Allah yang agung ini bisa dijadikan sebagai titik terakhir kehidupannya, di mana mungkin dosanya seumur hidup. Bisa Bapak bayangkan, dosa seumur hidup, hanya di terakhir kehidupannya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan dengan tulus, bukan pura-pura. Maka dia dengan segenap dosa dan kesalahan yang memenuhi langit dan bumi tadi tetap bisa menjadi penghuni sorga, bahkan tidak menyentuh api neraka pun bisa. Contohnya siapa? Para sahabat. Ada di antara mereka hidupnya bergelimang dengan kemusyrikan, kemungkaran, kemaksiatan, dan amalnya cuma satu, lantunan kalimat la ilaha illallah, dan mereka tidak tersentuh api neraka. Contohnya Handalah, yang Rasul tersenyum melihatnya. Kenapa? Tidak ada amal dalam hidupnya, ya isinya dosa, tapi dia mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, qadarullah, nyawanya lepas, takdir menentukan dia mengakhiri hidup setelah mengucapkan kalimat itu. Maka akhirnya ini menjadi contoh nyata betapa wa a'dhamuha qadran, urusan beriman kepada Allah ini adalah kedudukan yang paling agung dibandingkan apapun terkait erat dengan keselamatan hidup kita. Dan Bapak dan hadirin, sebutkan amal apa yang kita lakukan, meski amal tersebut memenuhi langit dan bumi sekalipun, seandainya qadarullah, Allah takdirkan su'ul khatimah, sehingga tidak membawa iman seperti ada satu contoh dari kalangan Bani Israel, orang bernama Barsisol Abid. Barsiso sang ahlul ibadah, dengan kalimat al-abid saja menunjukkan bahwa dia orang yang ibadahnya luar biasa. Tapi sayang, seribu sayang, di akhir hayat dia melepaskan kalimat imannya.
dia melepaskan nilai keyakinan kepada Allah dengan anggapan nanti juga bisa taubat. Jadi di tiang salib dia dibujuk oleh iblis agar sujud sekali kalau engkau ingin mendapatkan pertolongan. Dia tergoda dengan pertolongan tadi, tapi dia masih berpikir dengan imannya, bagaimana mungkin aku akan kemudian sujud kepada engkau? Itu adalah kekufuran dan tidak ada keselamatan. Engkau bisa tobat, kan aku janji aku akan menolong engkau. Setelah aku menolong engkau, engkau bertobat, engkau kembali kemudian minta kepada Allah dengan seluruh nilai amal ibadah dan pengorbananmu agar Allah menerima kembali tauhidmu. Karena merasa bahwa toh hanya sedetik dia bersujud kepada iblis, karena memang hanya dengan anggukan kepala, karena orang ini dalam kondisi disalib, maka dia berpikir sekian detik diganti dengan kalimat tauhid, di detik berikutnya selamat dia. Tapi begitu dia menganggukkan kepala tanda sujud kepada iblis, di detik itu pula nyawanya meregang, hilang, dicabut oleh malakul maut. Maka seluruh istilah gelar abid itu menjadi percuma. Ini yang disebut dengan wa'a'dhamuha qadran. Silakan kebaikan kita sebut setinggi apapun, tanpa tauhid nilai keimanan kepada Allah, maka akan menjadi percuma. Idhayatul muslim kulluha taduru alaih. Seluruh kehidupan kita berpusat pada kalimat al-iman billah. Seluruh kehidupan kita itu pusatnya ada pada kalimat al-iman billah. Maka itulah kenapa ada janji suci kita, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati lillah, karena memang pusat kehidupan kita adalah Allah. Maka oleh sebab itu Pak, tujuan hidup seandainya tidak lillah, maka kita akan menjadi orang yang punya amal sia-sia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kalimat mukhlis itu menunjukkan bahwa pusat dari seluruh hidup kita muaraknya pada kalimat mukhlis. Mukhlis itu tulus karena Allah. Karena Allah itu disebut dengan lillahi ta'ala. Maka berarti mau kita di rumah, di tempat kerja, dalam bentuk apapun aktivitas kita, kedudukan kita setinggi apapun, semua pusatnya adalah lillah. Ya. Sudah suruk ya, saya selesaikan satu kalimat. Wa tatakayyafu bihasbih. Maka keimanan kepada Allah lah yang juga membentuk nilai diri kita. Jadi nilai diri kita dibentuk oleh kalimat iman kepada Allah. Makanya bermanfaat dan tidaknya hidup kita. Apakah kita ini akan menjadi orang yang berguna atau tidak? Apakah kita ini akan menjadi mulia atau tidak? Itu dibentuknya dengan kalimat al-iman billah. Maka lihatlah orang-orang besar yang tanpa keimanan kepada Allah, mereka hari ini hanya menjadi contoh dari kesia-siaan. Qarun, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal. Ini manusia dengan nilai pencapaian tertinggi karena harta di tangan, jabatan kemudian dalam genggaman. Tetapi lihat bagaimana kemudian sejarah membuktikan mereka menjadi orang-orang yang tersia, mal'un, yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka dibentuk hidupnya tanpa keyakinan kepada Allah. Dan lihatlah para sahabat, para rasul, sekecil apapun perjuangan mereka, hatta ada rasul yang tidak punya pengikut, tapi mereka lah contoh keteguhan nilai tauhid yang menjadi uswah teladan buat kita. Mereka lah yang menunjukkan tentang kemuliaan dan keagungan hidup. Bahwa aslul usul fin nidamil amli hayatil muslim bikamaliha, dan keimanan kepada Allah adalah pokok
dari seluruh prinsip-prinsip hidup, dari seluruh aturan-aturan hidup. Keimanan kepada Allah adalah pokok yang paling utama bagi seorang muslim jika ingin mencapai kesempurnaan hidup sebagai manusia. Masya Allah. Cuma dua ini Pak, dua baris yang kita bahas di pagi hari ini. Tetapi kami berharap ini memberikan semacam motivasi buat kita. Akidah yang kemudian menjadi sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertahankan sampai mati. Akidah Rasul yang menjadi penanda keselamatan dengan ciri kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu menjadi prinsip hidup buat kita. Dan akidah seperti inilah yang nanti kelak akan menjadi pertanggungjawaban kita yang pertama di Yaumul Barjah. Selamat dan tidaknya kita tergantung pada akidah yang seperti ini. Demikian dulu Bapak dan hadirin, karena sudah syuruk. Ini ada pertanyaan atau tidak, kami kembalikan kepada pengurus DKM. Dari kami demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau ada waktu kita kaji lagi kitab ini secara komprehensif, sehingga insya Allah mudah-mudahan menjadi minhaj atau nilai yang bisa memandu kita seperti apa sebagai seorang muslim hidup ketika berpanduan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.